Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sulistiawati dengan NIM 19041110051 dari kelas THPB, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan surimi dengan bahan baku ikan nila. Baiklah, kita langsung saja ke slide penjelasannya. Penanganan bahan baku dalam produk perikanan. Ikan merupakan produk yang bersifat high perishable atau mudah rusak. Ikan secara alami mengandung komponen gizi seperti lemak, protein, karbohidrat, dan air yang sangat disukai oleh mikroba perusak, sehingga ikan akan sangat mudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penanganan yang berguna untuk menunda kerusakan pada ikan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ikan-ikan hasil tangkapan sampingan, maka salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan ialah dengan mengembangkan surimi dan produk lanjutan lainnya. Surimi merupakan produk olahan perikanan setengah jadi atau intermediate product yang berupa hancuran daging ikan yang mengalami proses pencucian dengan larutan garam dingin, pengepresan, penambahan bahan tambahan atau food additive, pengepakan, dan pembekuan. Selain itu, surimi juga merupakan istilah dari Jepang, memiliki arti pasta yang berasal dari gilingan daging ikan. Nah, berdasarkan jenisnya, surimi ini dibagi menjadi dua, yaitu muen surimi dan kaen surimi. Muen surimi adalah surimi tanpa garam, sedangkan kaen surimi adalah surimi dengan menggunakan garam. Nah, kebetulan pada praktikum yang saya lakukan adalah tipe kaen surimi, yaitu dengan menggunakan garam. Surimi adalah produk olahan hasil perikanan setengah jadi berupa daging lumat ikan yang telah mengalami proses pencucian atau bleaching, pengepresan, penambahan bahan tambahan atau cryoprotektan, dan pengepakan. Faktor utama penentu kualitas surimi adalah kekuatan gel. Surimi biasanya disajikan dalam bahan baku olahan perikanan seperti bakso, kamaboko, siomay, nugget, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah lanjutan produk olahan dari surimi ikan nila. Yang pertama ada bakso, yang kedua ada kamaboko, dan yang ketiga ada nugget, dan ada lain sebagainya. Lanjut, nah ini merupakan kandungan yang terdapat dalam surimi. Yang pertama adalah jumlah lemak, itu jumlah lemaknya adalah 0,9 gram. Selanjutnya lemak jenuhnya 0,2 gram, kolesterolnya 30 mg, natrium 143 mg, kalium 112 mg, jumlah karbohidratnya 7 gram, protein 15 gram, zat besi 0,3 mg, magnesium 43 mg, kalsium 9 mg, dan vitamin B12 sebesar 1,6 mg. Ini merupakan kandungan yang terdapat dalam surimi secara umum. Baiklah, lanjut. Ikan nila. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan komoditas air tawar yang banyak digemari dan mudah dijumpai di pasaran. Mardani pada tahun 2012 mengatakan bahwa ikan nila ini sangat cocok untuk pembuatan surimi karena dagingnya tebal dan kandungan daging putihnya yang sangat tinggi. Daging putih yang terkandung pada ikan nila memiliki kelebihan berupa rata-rata kandungan protein yang tinggi, sebesar 26 mg, dan juga memiliki kandungan miosin sebesar 50-58% dan aktin 15-20%. Sedangkan pada ikan berdaging merah, kandungan aktinnya hanya 10% dan miosin 20-25% dari total protein yang terkandung.
Ikan dengan kandungan aktin dan miosin yang tinggi dapat membentuk aktomiosin yang lebih banyak. Nah, aktomiosin ini nantinya akan membentuk gel ketika proses pemanasan sehingga akan didapatkan tekstur yang semakin kenyal pada surimi yang dihasilkan. Surimi dengan mutu yang paling baik adalah surimi dengan derajat putih yang paling tinggi dan kekuatan gelnya yang paling baik. Pencucian lumatan daging ikan selama proses pembuatan surimi dapat menghilangkan protein sarkoplasma dan meningkatkan konsentrasi protein myofibril yang memegang peranan penting dalam kemampuan membentuk gel. Keberadaan protein sarkoplasma ini, meskipun dalam jumlah yang kecil, dapat berpengaruh terhadap kekuatan gel surimi yang dihasilkan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan surimi. Kita langsung masuk kepada proses pembuatannya ya. Bahan yang pertama adalah ikan nila sebagai bahan baku utama. Yang kedua ada es batu. Yang ketiga ada garam. Selanjutnya ada gula. Dan selanjutnya ada polifosfat atau pengenyal. Untuk alatnya yang pertama ada wadah. Yang kedua ada sendok dan pengaduk. Selanjutnya ada blender untuk menghaluskan ikan. Dan yang terakhir ada plastik yang digunakan untuk membungkus surimi. Langsung saja proses pembuatan surimi. Langkah pertama ialah ikan nila kita siangi terlebih dahulu menggunakan pisau untuk menghilangkan sisik-sisik yang ada pada ikan. Selanjutnya kita membuang isi perut ikan menggunakan pisau. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah terjadinya proses pembusukan pada ikan nila. Selanjutnya ikan nila dicuci bersih dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada pada perut ikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan filet pada ikan nila dari ujung batas ekor hingga sampai batas kepala ikan. Dalam hal ini kita lakukan secara perlahan. Dan dilanjutkan dengan melakukan filet pada sisi sebelahnya. Ini merupakan daging yang telah difilet. Langkah berikutnya ialah kita memisahkan kulit dengan daging ikan nila. Antara kulit dan daging itu harus dipisahkan.
Langkah selanjutnya ialah rendam daging ikan nila dengan air yang akan diberi oleh es atau air dingin dengan takaran air es 3 kali lebih banyak dari daging ikan. Langkah selanjutnya adalah proses leaching, yaitu proses perendaman ikan dengan air es yang dicampur dengan garam. Pada tahap ini diaduk kurang lebih selama 5-15 menit. Langkah selanjutnya ialah daging disaring dengan menggunakan kain dan diperas sampai air tidak menetes lagi. Dan lakukan proses leaching ini sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya adalah proses pelumakan dengan menambahkan gula pasir kepada daging yang telah di-leaching. Selanjutnya menambahkan polifosfat atau pengenyal. Dan diaduk secara merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita memasuki proses penggilingan. Di sini saya menggunakan blender. Setelah dirasa halus, kita melanjutkan kepada proses pengapakan dan pembekuan. Setelah daging digiling tadi, nantinya daging ini akan kita masukkan ke dalam plastik yang bersih yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pada tahap ini, pastikan bahwa surimi di dalam plastik itu tertutup rapat dengan sempurna. Bisa juga menggunakan karet atau seperti saya hanya dirapatkan saja agar tidak adanya mikroba yang masuk ke dalam suatu produk surimi yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah masukkan surimi tadi ke dalam freezer untuk proses pembekuan. Didiamkan kurang lebih selama 24 jam dengan suhu 0-20 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 24 jam di dalam freezer, surimi sudah dikeluarkan. Dan inilah surimi yang telah jadi dan siap digunakan untuk produk olahan lanjutan seperti bakso, nugget, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya terkait pembuatan surimi dengan bahan baku berupa ikan nila. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.